Halo, jumpa lagi bareng gua Angga. Di episode kali ini gua akan bercerita tentang kejadian yang dialami oleh salah satu followers Instagram Besok Malam AR Channel yang udah DM di Instagram kita. Nah, kisah ini terjadi di daerah Jawa. Ada sebuah desa terpencil di Pulau Jawa, tapi desa ini makmur karena mempunyai kepala desa yang sangat pintar dalam memajukan desanya. Nah, kepala desa ini bernama Pak Karto. Pak Karto ini mempunyai satu orang anak dan satu anak angkat. Anak dia sendiri itu bernama Ningsi, seorang perempuan, dan anak angkatnya bernama Bagas, seorang laki-laki. Nah, pada saat mudanya, Pak Karto ini bisa dibilang orang yang sangat kompeten, mempunyai berpendidikan tinggi, dan memang dia sebagai kepala desa di desa itu banyak melakukan perubahan pada desa itu. Desanya maju dan makmur. Warganya semuanya senang atas pencapaian yang dicapai oleh Pak Karto semenjak menjadi kepala desa. Nah, Pak Karto ini mempunyai istri. Tapi kejadian ini berawal dari setelah istrinya meninggal. Jadi istri Pak Karto ini mengalami sakit, ya mungkin apa ya, sakit yang cukup lumayan parah karena posisinya itu di desa, jadi tidak bisa yang namanya berobat ke kota karena desa ini benar-benar sangat jauh dari perkotaan. Ya, Pak Karto coba merawat istrinya di rumah melalui obat-obat dari dokter kampung setempat. Cuman ya apa daya, istri Pak Karto tidak selamat. Akhirnya dia meninggal karena sakit. Nah, pada saat istri meninggal, si Ningsi ini masih berusia 6 tahun dan si Bagas masih berusia sekitar 10 tahun. Nah, ketika si Ningsi sudah dewasa dan selesai dari bangku SMA-nya, si Bagas sedang kuliah di kota. Jadi, Pak Karto ingin si Ningsi ini kuliah di kota besar. Ya, Pak Karto bilang sih sama si Ningsi, "Nah, setelah kamu selesai tamat SMA ini, Bapak pingin kamu kuliah di perguruan tinggi di kota besar. Ya, supaya nanti Bapak pingin kamu ikut memajukan desa kita ini sebagai desa yang lebih maju lagi." Ya, si Ningsi ini memang niatannya setelah tamat sekolah, dia ingin berkuliah di kota besar. Nah, tapi setelah si Ningsi ke kota untuk kuliah, Pak Karto ini ngerasa kesepian karena dia tinggal seorang diri di rumah itu. Nah, karena dia pingin apa ya? Dia rindu sama anaknya. Kebetulan dia juga sibuk banget, nggak bisa menemui anaknya di kota. Akhirnya Pak Karto ini seringkali ketemu sama si Ratna, teman kecilnya si Ningsi, dan dia ngerasa kayak Ratna ini udah saya anggap seperti anak saya sendiri gitu. Kebetulan Pak Karto dan bapaknya Ratna ini teman baik. Nah, setelah kurang lebih 5 tahun berlalu, si Ningsi akhirnya selesai juga untuk studi di kota besar. Akhirnya dia selesai kuliah dan dia balik ke kampung halamannya. Nah, pas si Ningsi tiba di kampung halamannya, Pak Karto langsung menyambut Ningsi dengan bahagia. "Anakku, Bapak rindu sekali nak sama kamu. Akhirnya kamu selesai juga studinya di kota besar dan kamu menjadi sarjana di kampung ini. Bapak berharap kamu bisa berguna untuk warga sekitar dan kampung ini ya nak." Tapi si Ningsi ini ngerasa kayak biasa-biasa aja ketemu bapaknya, cuek.
nggak ngerasa bahagia banget bisa ketemu bapaknya gitu. Karena mereka udah lama banget nggak ketemu kan. Tapi ya Pak Karto tetap nggak peduli sih, namanya dia sayang banget sama anaknya dan rindu banget sama anaknya, dia tetap bahagia. Nah, setelah ditelusuri ternyata ternyata si Ningsih ini marah banget sama Pak Karto. Nah, marahnya karena dulu pada saat ibunya meninggal, si Ningsih ini mungkin masih kecil, masih belum paham ya. Jadi dia mikir penyebab ibunya meninggal itu adalah bapaknya sendiri karena tidak bisa mengobati bapaknya ke. Tapi sampai sekarang pun si Ningsih masih kesal sama bapaknya. Nah, pada saat menjelang sore, datanglah temennya si Ningsih, si Ratna itu datang ke rumah Ditsi untuk ya melepas kangen lah. Wah, Ningsih, kamu sekarang gemukan ya dari dulu. Ujar si Ratna sambil bercanda. Ya, si Ningsih cuma bisa bilang, enggak ah, perasaan kamu aja. Aku kayak gini kok dari dulu ya, mungkin karena kita udah lama nggak ketemu. Jadi ya kamu pikir aku lebih gemuk, padahal kamunya yang gemuk. Bercandanya sih Ningsih ke Ratna. Hari udah malam, Pak Karto bilang sama si Ningsih, nak, jangan lupa kalau tidur pintunya ditutup, pasang kelambu karena banyak nyamuk. Si Ningsih cuman bilang, iya pak, sinisnya gitu. Ya Pak Karto ya udahlah, mungkin dia ngerasa udah kayak terbiasa dengan si penannya, cuman dia tetap sayang sama anaknya. Pas besok pagi, Pak Karto seperti biasa rutinitasnya yaitu ke kantor desa. Pas Pak Karto pergi ke kantor desa, si Ningsih itu masih tidur. Jadi Pak Karto pergi tanpa izin ke Ningsih. Nah, tibalah di sebuah kantor itu, Pak Karto ketemu sama staf-stafnya. Nah, kebetulan ada salah satu investor yang datang dari kota untuk membantu memperbaiki pasar supaya lebih modern lagi. Nah, cuman di desa itu ada beberapa, kalau di kota itu mungkin ormas ya. Cuman kalau di desa itu namanya centeng pasar. Ada beberapa centeng yang nggak suka kalau Pak Karto itu jadi kepala desa dan mempunyai kebijakan seperti itu. Jadi mereka itu pengennya tuh pasar itu dikelola sama preman-preman itu, kayak bayar pajak, bayar iuran, itu pengennya preman itu yang menguasai. Cuman Pak Karto nggak pengen ada yang kayak gitu. Ini namanya zaman sekarang udah maju, dia pengen pasar itu memang dikelola dengan orang yang tepat. Perdebatan dimulai Pak Karto sama Pak Suradi. Pak Suradi ini adalah salah satu pemimpin dari ya preman-preman pasar itu. Cuman dia sebenarnya orangnya baik sama Pak Karto, tapi dia ambisi untuk melengsarkan jabatan Pak Karto. Ya mungkin dia pengen banget jadi orang terpandang di situ. Pak Suradi bilang, Pak Karto, saya udah bilang, pasar ini lebih baik warga kita sendiri yang mengelola. Jangan orang luar. Karena bisa jadi pasar ini mengalami kerugian kalau sebagian investasinya dilempar ke mereka. Cuman Pak Karto bilang ke Pak Suradi, kamu jangan ikut campur program desa. Saya yang bertanggung jawab di sini. Dan saya yang lebih berwenang di desa ini. Pak Karto pulang ke rumah untuk istirahat. Pas dia pulang ke rumah, loh, di dapur ini kok banyak darah ya? Terus banyak bulu kucing. Wah, pasti ada yang gak beres nih. Karena Pak Karto panik melihat darah berceceran, dia langsung teriak menggelingsi, Ningsih, Ningsih, Ningsih. Akhirnya Pak Karto menemukan Ningsih di kamarnya. Ningsih sedang pingsan. Tapi Pak Karto kaget. Di mulut Ningsih ini
ada bekas darah yang mungkin ada hubungannya sama darah kucing yang ada di dapur. Uh, Pak Karto kaget banget. Dan dia nggak bisa mikir, ini sebenarnya ada apa? Ada darah di dapur dan bulu kucing, serta ada darah di mulut anakku. Cuman Pak Karto langsung mengangkat Ningsih dari pingsan tadi ke tempat tidur dan dia membersihkan bekas darah itu di sekitar mulutnya Ningsih. Nah, setelah itu selesai, Pak Karto duduk di ruang tamu dan dia mungkin sambil berpikir apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini di saat saya lagi di kantor. Tidak lama kemudian, si Ningsih sadar dan terbangun. Pas si Ningsih bangun, dia kayak ngerasa orang kehilangan sesuatu. Pus, pus. Pak, Bapak lihat kucing aku nggak, Pak? Kucing? Iya, Pak. Dari tadi aku nyariin mau ngasih makan, tapi sampai sekarang nggak ada. Jangan Bapak buang ya? Pak Karto diem. Karena dia tahu di dapur tadi banyak bulu kucing serta darah. Pak Karto nggak bisa ngomong saat itu. Cuman si Ningsih tetap nyari tuh di mana kucingnya yang hilang. Di hari selanjutnya, seperti biasa Pak Karto pergi bekerja ke kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, lagi-lagi pas Pak Karto pergi, si Ningsih ini masih tidur dan dia nggak tega untuk ngebangunin anaknya. Ya, dia langsung pergi aja tanpa pamit ke anaknya. Nah, pas di kantor, Pak Karto kembali lagi bertemu sama Pak Suradi yang memang dia bilang ke Pak Karto, Pak, Bapak nggak usah munafik, Pak. Saya bisa kasih berapapun ke Bapak, asalkan Bapak serahkan pasar ini ke anak buah saya. Biar mereka yang urus. Jadi, Bapak ojo pecicilan, Pak. Menang. Oh, Pak Karto dibilang kayak gitu, marah. Sekali lagi saya bilang ke kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Ini semua urusan saya. Ini semua program saya. Kamu hanya warga, jadi kamu diem. Boleh kamu kasih pendapat ke saya, tapi semua pendapat yang kamu kasih ke saya itu nggak benar. Maaf, saya bukan orang seperti itu. Permisi. Dengan tegas Pak Karto menyampaikan hal itu ke Pak Suradi. Wah, makin marah nih Pak Suradi. Cuman Pak Suradi main belakang. Dia menyuruh salah satu warga situ untuk memberikan sesuatu ke Pak Karto, tapi jangan sampai Pak Karto tahu. Nah, jadi Pak Suradi ini menyuruh warga setempat untuk ke rumah Pak Karto untuk memberikan sesuatu yang ingin diberikan oleh Pak Suradi. Nah, datanglah warga itu ke rumah Pak Karto. Tibalah sore hari, Pak Karto pulang untuk istirahat karena udah seharian bekerja, jadi dia lelah. Pas sampai rumah, Pak Karto dikagetkan oleh sosok mayat yang udah tergeletak di ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Ini mayat. Ya ampun. Kok bisa gini ya? Gak mungkin ada binatang buas yang masuk ke rumah saya. Wah. Sebelum warga tahu, saya harus mengubur mayat ini supaya tidak jadi salah paham dan fitnah. Pak Karto panik saat itu dan dia langsung mengubur mayat warga itu di dapur rumahnya. Nah, setelah itu semua selesai, Pak Karto duduk di ruang tamu. Dan dia hari itu sungguh capek dan banyak pikiran. Dia masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kemarin darah kucing. Sekarang
ada mayat orang di dalam rumahnya dengan berlimpah darah. Nah, dia makin bingung sebenarnya ada apa ini. Pas lagi dia mikir ngelamun, tiba-tiba ada teriakan Ningsih di dapur. Wah, Pak Karto langsung menghampiri. Ningsih langsung bilang, "Pak, apa maksudnya ini? Apa yang sudah Bapak lakukan? Jawab, Pak. Ini mayat. Kenapa ada di dalam rumah kita, Pak? Kenapa Bapak mengubur mayat ini di dapur kita? Apa yang Bapak lakukan sebenarnya selama aku kuliah di kota? Jangan-jangan Bapak bersekutu sama iblis." "Nggak bisa, Pak. Aku harus lapor polisi atas tindakan Bapak ini." Pak Karto bingung, dia nggak bisa bicara apa-apa. Si Ningsih semakin mendesak Pak Karto, semakin mendesak Pak Karto, sehingga Pak Karto marah dan emosi. Kamu yang melakukan ini semua." Si Ningsih diam dan dia bilang, "Hah? Saya, Pak? Oh, jadi Bapak mau menuduh saya kalau saya melakukan semua ini? Pak, Bapak yang tinggal di rumah ini selama saya kuliah di kota. Kenapa Bapak bisa menuduh saya?" Disitulah Pak Karto bilang, "Kamu tahu kemana kucing kamu? Kucing kamu itu mati. Kamu yang memakannya." Wah, ini sih kaget. Dan dia masih nggak percaya, nggak mungkin. Dan mayat ini, kamu yang membunuhnya. Wah, di situ Ningsih makin nggak percaya. "Pak, Bapak jangan ngarang, Pak. Mana mungkin saya membunuh orang? Dan saya membunuh kucing saya, nggak mungkin." Akhirnya Pak Karto menjelaskan kejadian sebenarnya. "Ningsih, kamu dengar. Mayat ini pas Bapak pulang udah ada di ruang tamu dengan keadaan yang mengerikan. Dan kamu pelakunya. Kamu yang memakan mayat ini, Ningsih." Si Ningsih nangis dan masih nganggap ini, aduh, nggak percaya ini kalau dia ngelakuin. Apa buktinya gitu? Pak Karto bercerita, "Bapak juga nggak tahu apa yang sudah terjadi sama kamu semenjak kamu di kota. Kamu itu seperti orang kesurupan. Dan kamu meronta-ronta seperti orang kelaparan. Bapak saja saat itu melihat kamu dengan keadaan kayak gitu, Bapak nggak bisa, nggak sanggup. Itu seperti bukan kamu, itu adalah iblis yang ada di dalam tubuh kamu." Si Ningsih masih bingung dan dia nangis sambil mikir, kayaknya semua bohong. Akhirnya si Ningsih kembali ke kamar dan Pak Karto hanya tertunduk, lesu. Ya, dia harus gimana lagi? Itu sudah terjadi. Akhirnya si Ningsih beristirahat di kamar dan Pak Karto bilang ke Ningsih, "Nak, Bapak pamit keluar dulu. Kamu di rumah ya, jangan kemana-mana." Nah, pergilah Pak Karto ke salah satu orang pintar yang ada di kampung itu. Dan dia ingin bertanya sebenarnya apa yang terjadi sama anaknya sekarang ini. Setelah Pak Karto bertemu sama orang pintar, dan orang pintar itu memberikan suatu rahasia yang Pak Karto itu belum pernah tahu sampai hingga saat itu. Jadi gini, Pak Kades. Dulu
istri sampean itu pernah eh, mendalami ilmu hitam. Bisa dibilang dia adalah salah satu pemuja iblis. Nah, jadi karena istri sampean sudah meninggal, iblis itu masih ada eh masih menagih hutang ke istri sampean. Karena istri sampean udah meninggal, jadi gantinya anak sampean. Wah, Pak Karto kaget. Nggak mungkin istri saya seperti itu. Istri saya itu orang baik-baik kok. Dia nggak pernah aneh-aneh. Pak, Pak Kades itu nggak tahu. Setiap orang itu punya prinsip masing-masing, punya jalan cerita masing-masing. Ya mungkin niat dia cuma ingin keluarganya tuh bahagia melihat Pak Kades, anak-anak Pak Kades dan istri almarhum Pak Kades itu hidupnya bahagia. Kalian itu bahagia, cuman mungkin caranya salah. Ya udah kepalang masuk, kejebur, ya mau gimana lagi? Udah terjadi. Wah, Pak Kades makin pusing. Dan dia minta solusi sama orang itu, orang pintar itu. Jadi gimana nih Pak? Anak saya ini gimana? Jadi orang pintar itu bilang, jadi Pak, si iblis ini meminta tumbal. Sebenarnya kalau dia nggak dikasih makan, anak bapak yang bakal diambil sama dia. Kalau memang bapak nggak mau kehilangan anak bapak, ya, salah satu caranya ya bapak harus menumbalkan orang lain. Terus si Pak Karto bilang, saya nggak punya siapa-siapa Pak selain anak saya. Si bapak dukun itu bilang, bukan gitu maksudnya Pak. Si iblis ini tidak meminta orang yang sedara sama bapak. Akhirnya si Mbak ini memberikan caranya, yaitu di saat si Ningsi lagi kumat, di saat iblis itu lagi merasuki tubuh Ningsi, supaya Ningsi itu bisa kembali sadar seperti semula, syaratnya itu hanya makan daging manusia. Di situ Pak Karto, nggak mungkin kan, kata Pak Karto, saya harus membunuh orang. Setiap anak saya pengen makan. Si Mbak bilang, iya mau gimana lagi Pak, emang itu syaratnya. Kalau tidak, Bapak hilang anak Bapak. Akhirnya Pak Karto udah, ya udah gitu Mbak, saya pamit pulang. Dia pulang ke rumah dengan pikiran kusut. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sudah, ini harus gimana ini. Pas dia pulang, anaknya kumat. Anaknya itu kayak kerasukan gitu. Wah, pokoknya serem deh. Jadi anaknya itu dengan mukanya itu udah bukan bentuk muka lagi. Mukanya itu udah kayak bentuk muka iblis. Dan itu nggak bisa ditahan. Jadi dia kalau lihat bau darah sama bau manusia dia ngejer. Nah, inisiatif. Karena Pak Karto belum tahu caranya gimana, dia cuma bisa mengurung si Ningsi di kamarnya. Pas dia ngelamun dia kepikiran, oh iya kan jenazah warga tadi itu kan masih baru meninggalnya, harus saya gali aja, saya potong-potong, dagingnya saya berikan ke anak saya, ya siapa tahu itu manjur untuk bikin anak saya sadar. Akhirnya Pak Karto ke dapur dan dia memutilasi warga yang telah meninggal tadi. Serem. Nah, bisa dia lagi sibuk dengan aktivitasnya di dapur, tiba-tiba rumahnya diketok oleh warga. Pak. Ya, sebentar. Pak Harto keluar. Ada apa? Pak, warga kita ada yang hilang. Dari kemarin, itu belum ketemu-temu Pak, dan dia belum pulang ke rumahnya. Gimana Pak? Bapak selaku kepala desa harus ngasih tindakan dong Pak. Cari kek, atau gimana kek.
Pak Karto bilang, gini aja, eh kita cari ke hutan, siapa tahu dia masih ada di hutan atau tersesat atau gimana, kita coba cari dulu. Nah, kamu khususnya kumpulin warga yang lain, coba menuju ke hutan dulu, nanti saya nyusul. Akhirnya warga pergi ke hutan untuk mencari warga hilang tadi, dan Pak Karto menyusul. Pas tiba di hutan, Pak Karto bilang, gimana? Ketemu nggak? Nggak ketemu Pak, kata warga. Aduh, gimana ya? Ada warga yang lain bilang, Pak mungkin eh, dia itu dimakan binatang buas Pak. Kalau hilang, hilangnya kemana Pak? Di hutan ini kalau nggak dimakan binatang buas. Ya gini aja, eh kamu coba buat perangkap. Kalau memang itu binatang buas yang sudah menculik atau menghabisi warga kita, ya mungkin mudah-mudahan ketangkap binatang buasnya. Kalian coba aja dulu bikin perangkap, ya. Karena saya masih ada urusan, saya balik dulu. Besok kalau ada kabar, segera kabarin saya. Oke Pak, baik Pak. Akhirnya Pak Karto pulang ke rumah dan warga bersiap-siap untuk membuat perangkap. Pas subuh, tiba-tiba perangkap itu berbunyi, tenteng 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 tenteng, berbunyi lonceng. Jadi tandanya itu perangkap itu dikasih tali dan dikasih lonceng. Jadi tandanya kalau perangkap itu lagi bergerak atau memang udah nangkap sesuatu, lonceng itu berbunyi. Oh, pas subuh-subuh Pak Karto dibangunin tuh sama warganya, Pak. Kenapa? Pak, perangkap kita ini Pak, dapet Pak. Ini barusan warga pada ke hutan Pak, karena loncengnya berbunyi. Ayo Pak, kita langsung ke sana Pak. Oh ya sudah, kamu duluan ke sana, nanti saya nyusul. Bentar ya, ya. Nah, pas si salah satu warga ini menuju ke kandang perangkap itu, dan ternyata nggak disangka-sangka, yang masuk perangkap itu adalah si Ningsi. Nah, jadi si Ningsi ini lagi kelaparan. Karena dia posisinya hanya dikurung dalam kamar, dia bisa keluar guys. Pas satu warga tadi ini melihat dan mengecek perangkap itu, dia bilang, loh ini kan Baning si anak kepala desa. Mbak, ngapain di situ Mbak? Tanpa kode lagi, si Ningsi langsung menerkam satu warga itu. Habis deh itu dimakan oleh Ningsi. Nah, pas Pak Karto menyusul, si warga yang lain belum datang nih. Dia udah melihat si Ningsi itu lagi makan warga yang tadi yang datang ke rumah Pak Karto memberitahu. Di situ Pak Karto panik. Saya harus gimana nih? Akhirnya Pak Karto mempunyai ide. Dia memotong tali perangkap itu dengan pisau kecil. Ya mungkin seolah-olah perangkap itu kayak putus gitu. Karena dia panik, dia langsung membawa jenazah yang udah dimakan Ningsi tadi ke rumah. Si Ningsi setelah dia memakan warga itu, dia langsung pingsan. Jadi Pak Karto lebih mudah untuk membawa dia ke rumah. Nah, sebelum dia mengubur mayat warga tadi, Pak Karto mempunyai ide untuk memasung Ningsi di kamarnya. Jadi Ningsi itu diikat di sebuah tembok dan ditali tangannya, kakinya, supaya dia nggak bisa bergerak. Jadi posisi Ningsi itu maupun sadar atau dia lagi kerasukan, dia tetap di situ. Setelah itu Pak Karto kembali ke dapur dan dia sambil menangis, kenapa ini terjadi lagi gitu dia. Dia bingung kalau dikuburin gimana. Akhirnya dia ingat kalau Ningsi itu hanya bisa makan daging manusia, tidak bisa makan daging yang lain.
rupanya Pak Karto kembali memutilasi warga yang tadi. Huh. Nah, pas pagi Pak Karto ditelepon oleh salah satu warga dan dia bilang, "Pak, ini kita semua udah di hutan, Pak, dan kita ngecek kandang itu, ternyata talinya putus, Pak." Pak Karto bilang lewat telepon, "Ya mungkin itu karena ini apa? Kalau nggak dimakan musang atau kena angin, jadi putus talinya. Kalau kayak gitu kalian coba perbaiki aja. Kebetulan saya hari ini nggak bisa ke sana, saya harus ke kantor karena ada sesuatu yang penting yang harus saya temui." Ya udah, kata warga, "Ya udah Pak, kalau gitu biar kita aja yang memperbaiki. Terima kasih ya Pak." Ya, kata Pak Karto. Pak Karto kembali ke kantornya untuk bekerja. Sebelum dia berangkat, dia melihat Ningsih tidur, tapi posisinya masih tetap terikat. Ya udah, akhirnya pas dia di kantor, pas dia berjalan ke arah kantor, ada beberapa warga yang berbisik kayak, sekarang di kampung kita ini lagi nggak aman ya. Ya, soalnya ada warga hilang kemarin dan sampai sekarang belum ditemukan. Wah, gimana nih kalau kayak gitu, kita udah nggak aman lagi tinggal di kampung ini. Gimana nih kepala desanya, kok nggak ngelakuin sesuatu?" Pak Karto hanya bisa ya menunduk aja, nggak bisa ngomong apa-apa ketika ada warganya yang kedengeran di dia berbicara seperti itu. Nah, pas hari udah sore, Pak Karto seperti biasa pulang ke rumah dari kantor untuk beristirahat. Pas sampai di rumah, tiba-tiba ada dua warga yang udah menunggu di depan rumah Pak Karto. Dan dia bilang, Pak, si Herman hilang juga Pak. Dari semalam kita nggak lihat Pak dia di mana Pak. Kata anaknya juga dia nggak pulang ke rumah Pak." Wah, Pak Karto makin bingung nih. Apa yang harus dia jelasin? Tapi nggak mungkin kan Pak Karto ngomong dengan kejadian sebenarnya. Pak Karto bilang, "Udah, kalian jangan panik. Kalian pulang ke rumah karena udah sore. Nanti saya coba pikirin gimana caranya untuk cari si Herman. Ya, udah kalian pulang, nanti saya pikirin. Ya." Setelah beberapa hari kejadian itu, Pak Karto seperti kayak tidak memikirkan pekerjaannya lagi di kantor desa. Dia bingung sekali dengan nasib anaknya dan warga yang hilang. Dia mau bohong, ya gimana? Mau jujur, apalagi? Jadi, waktu itu jam 9 malam. Dan dia mendengar si Ningsih itu lagi kumat. Wah, lagi parah-parahnya pokoknya. Ya, tahu kan tanda berarti si Ningsih itu lagi lapar. Dan Pak Karto membuka pintu dan dia nggak bisa ngelihat kondisi anaknya saat itu. Kayak bukan anaknya, udah kayak iblis. Raut mukanya berubah banget. Dan dia bingung. Stok daging manusia udah habis. Saya harus gimana ini? Akhirnya dia bilang, "Nak, kamu di rumah, kamu bertahan di sini, Bapak akan cari makan buat kamu." Akhirnya dia keluar, berkeliling kampung, dan dia mencari kambing di rumah warga. Ya, tujuannya untuk memberi makan anaknya. Pas dia lagi mengeksekusi kambing, ada salah satu warga yang sedang lewat dan dia mencurigai Pak Karto. "Wah, Pak, Bapak mengapa malam-malam di sini? Kenapa Bapak mencuri kambing?" Wah, jangan-jangan ada sangkut pautannya dengan beberapa warga yang hilang. Apakah Bapak juga pelakunya?
Pak Karto bilang, kamu jangan sembarangan ya. Apa yang saya kerjakan ini tidak seburuk apa yang kamu lihat. Jadi kamu jangan ikut campur. Wah, tapi warga itu tetap marah sama Pak Karto. Ya, kan kepala desa, masa nunjukin sifat yang tidak baik, yaitu mencuri. Akhirnya Pak Karto kesel sama warga itu. Ya, secara tidak sengaja Pak Karto membunuh warga itu yang niatnya tadi ingin mencuri kambing untuk memberi makan anaknya. Akhirnya ya Pak Karto membunuh warga lagi untuk memberi makan anaknya. Dibawalah mayat warga itu ke rumah. Seperti biasa dimutilasi oleh Pak Karto. Setelah selesai dengan aktivitasnya, Pak Karto memberi makan anaknya tadi. Sambil menangis, sambil dia kayak merenung gitu, dia sambil memberikan makan anaknya. Dia namanya iblis ya. Dikasih makan, pasti ya wah gitu lah, pokoknya parah dah. Kalau melihat, mungkin kalau kejadiannya itu kita lihat tuh mungkin kita nggak bisa ya, nggak sanggup. Nah, esok pagi datanglah anak Pak Karto yang tinggalnya tuh di kota. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, siapa ya? Pas Pak Karto buka pintu, loh Bagas. Wah, apa kabar nak? Baik Pak. Duh, udah lama Bapak nggak ketemu kamu ya. Iya Pak, katanya. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Adik gimana Pak? Ningsi. Pak Karto nggak bisa bilang. Tapi si Bagas langsung mencari Ningsi, Dek, gitu. Lah, pas Bagas membuka kamar Ningsi, dia dikagetkan dengan aroma bau amis yang tidak sedap. Dan dia kaget melihat Ningsi dipasung dengan keadaan muka menyerupai iblis dan berlumuran darah sekitar mulut dan bajunya. Wah, si Bagas langsung duduk terlemes. Dia cuma bilang, Pak, sebenarnya apa yang terjadi Pak? Jawab Pak. Apa yang Bapak lakukan sama Ningsi Pak? Jawab Pak. Pak Karto bilang, Bapak nggak tahu Gas. Semenjak Ningsi pulang dari kota, selesai kuliah, dia balik ke desa. Setelah itu dia mengalami kejadian seperti ini Gas. Bapak cuman yang Bapak tahu itu, kalau Ningsi itu sedang diganggu oleh iblis. Bapak jangan ngaco Pak. Gak mungkin Pak. Gas, ternyata ibu kamu ini dulu semasa hidupnya bersekutu sama iblis Gak. Nah, pas ibu kamu meninggal, ibu kamu itu berhutang nyawa sama iblis itu Gas. Si Ningsi ini yang jadi jaminannya Gas. Makanya si Ningsi ini korbannya Gas. Si Bagas menangis dan nggak tahu harus seperti apa. Karena ini kejadiannya bukan kejadian nangkap maling, tapi ini kejadiannya iblis-iblis susah ditangkap. Gimana cara nangkapnya? Akhirnya si Bagas ngomong, Pak, jangan-jangan kejadian yang menimpa warga sini, tentang hilangnya warga sini, itu Bapak penyebabnya. Jangan Bapak yang membunuhnya. Si Pak Karto mengaku, iya, saya membunuh warga sini untuk memberi makan adik kamu Gas. Karena Ningsi itu hanya bisa dikasih makan daging manusia, baru dia bisa sembuh Gas. Oh tidak, dia tidak akan sembuh Gas. Seperti orang kerasukan. Makanya saya pasung dia di sini. Sekarang terserah kamu Gas, mau seperti apa. Kamu boleh laporkan Bapak ke pihak berwajib, tapi jangan sakitin adik kamu Gas. Karena dialah harapan Bapak satu-satunya. Si Bagas bilang, enggak Pak,
Saya tidak akan melakukan seperti itu. Cuman, saya pingin Bapak jangan membunuh orang. Karena berat akibatnya, Pak. Tapi kalau nggak kayak gitu, kata Pak Karto, adik kamu bisa mati kalau dia nggak makan daging manusia. Akhirnya, eh, pas mereka lagi ngobrol, si Ratna datang ke rumah Ningsi. Karena dia tahu kalau Bagas itu lagi di rumah Ningsi. Jadi mereka ini bertiga teman kecil dulunya. Bagas, udah kuduga kalau kamu kesini. Cuman si Ratna curiga. Loh, kok tampang Bagas tegang banget gitu. Habis nangis sama apa ya, ngeliat sesuatu. Gas, kamu baik-baik aja kan, Gas? Kenapa, Gas? Si Bagas cuman bisa mengangguk aja. Gak bisa ngomong apa-apa. Si Ratna bilang, Pak, gimana Pak? Bapak tahu nggak? Bapak saya ini sampai sekarang belum ketemu Pak. Karena hilang waktu itu. Tolong Pak, Bapak sebagai kepala desa harus bantu saya untuk cari bapak saya. Si Pak Karto bilang, iya nak, Bapak udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bapak kamu. Cuma sampai sekarang belum ada kabar baik juga di mana bapak kamu berada. Ya kita berharap semoga bapak kamu ketemu. Akhirnya si Ratna pulang, si Bagas menyusul Ratna ke rumah. Pas di rumah, si Ratna bercerita, Gas, kamu lihat Gas, ibu aku itu semenjak bapakku hilang dia udah nggak mau makan Gas. Dia udah kayak orang linglung, sakit. Dia ngerasa sedih banget karena ya kita bertiga tuh kita tinggal cuma bertiga Gas. Lagi bapak itu tulang punggung kita. Nah sekarang bapak udah nggak ada Gas, hilang belum ketemu. Bantu saya Gas untuk mencari bapak saya Gas. Bagas bilang, ya kamu intinya berdoa aja semoga bapak kamu cepat ketemu. Kita semua berusaha kok untuk cari bapak kamu. Ternyata warga yang pertama kali ke rumahnya Pak Karto itu, yang hilang itu adalah ayahnya si Ratna. Jadi warga yang terbunuh, yang dimakan pertama kali oleh Ningsi itu adalah si bapaknya si Ratna. Cuma Ratna saat itu belum tahu kalau bapaknya udah meninggal karena dimakan oleh si Ningsi. Si Bagas sudah tahu, diberitahu oleh Pak Karto. Keesokan harinya Pak Karto bingung, stok daging manusia udah habis. Dan si Ningsi setiap harinya itu harus dikasih makan. Kalau enggak ya dia kumat, ngamuk. Nah, Pak Karto memberanikan diri untuk mencari orang yang ingin dia bunuh. Dan dia malam itu juga berkeliling pasar untuk mencari ya siapa aja yang dia temui, dia bunuh dan dia berikan dagingnya ke Ningsi. Pas di pasar, dia bertemu beberapa orang yang sedang mabuk di pasar itu. Nah, disitulah kesempatan Pak Karto untuk mengeksekusi salah satu orang yang ada di situ. Nah, pas dia lagi ingin membunuh salah satu warga yang ada di situ, aksinya itu diketahui oleh warga yang lain. Dan warga itu melihat jelas kalau Pak Karto sudah membunuh salah satu teman dari mereka. Hei, siapa itu? Woi, tolong woi, teman kita woi. Teman kita dibunuh sama orang. Wah, saya tahu tuh orangnya siapa. Ayo woi. Pak Karto panik dan dia langsung lari kembali ke rumahnya dengan membawa
mayat yang udah dia bunuh. Di situ Pak Karto langsung kembali mengeksekusi mayat itu, memutilasi untuk memberikan makan ke anaknya. Pas lagi memberikan makan anaknya, Pak Karto kedatangan tamu. Ada 3 warga yang mengetok pintu. Pak. Ya, sebentar, siapa ya? Pak. Saya dengar tadi di pasar ada keributan, Pak. Ada salah satu orang yang terbunuh, Pak. Hah? Siapa pelakunya? Kata orang-orang, pelakunya lari ke sini, Pak. Maksudnya ke rumah saya? Saya juga nggak tahu. Cuma katanya orangnya larinya ke sini. Makanya saya gedor sama Bapak. Saya takutnya Bapak juga terancam. Enggak kok. Di rumah saya nggak ada siapa-siapa. Mungkin dia lari ke arah lain kali. Bukan ke arah rumah saya. Gini aja. Nanti saya coba ketemu sama kalian di balai. Kita diskusikan sama-sama hal ini. Kalian ngumpul aja dulu di sana, ntar saya nyusul. Kata warga itu, yakin Pak? Iya yakin, ntar saya nyusul. Nah, pergilah warga itu ke balai. Tapi Pak Karto juga nggak kunjung datang buat nyusul. Karena ya dia tahu yang ngebunuh itu dia, ngebunuh warga itu dia. Dan Pak Karto di situ makin pusing. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Wah, kayaknya sekarang udah nggak aman lagi. Warga udah pada tahu kalau saya lah pelakunya. Saya pelaku yang membunuh semua warga yang ada di sini. Dan saya yang memutilasi warga-warga di sini untuk memberikan makan anak saya. Pas di balai, dia bertemu sama Pak Suradi. Warga itu bertemu sama Pak Suradi dan Pak Suradi bilang, udah, kita jangan banyak bicara sekarang. Kalau emang kepala desa itu yang membunuh warga kita, langsung saja kita datang ke rumahnya, kita eksekusi dia. Ya, siapa tahu di rumahnya kita menemukan beberapa bukti yang lain. Namanya di kampung ya mungkin hukum rimba itu masih berlaku. Jadi semua warga yang ada di situ itu berbondong-bondong datang ke rumahnya Pak Karto. Sampailah mereka di sana. Itu jam berapa ya? Jam 4:30 subuh lah. Karto, keluar kamu, kata Pak Suradi. Kamu udah ketahuan ya, kalau selama ini warga yang hilang, kamu penyebabnya. Kamu yang membunuh warga sini. Pak Karto keluar dan bilang, saya sudah menduga kalau warga sini berkumpul atas ajakan oleh Pak Suradi. Ya, mungkin Pak Suradi di kalangan warga sini berpengaruh soal kekuasaan. Tapi, ingat, saya ini kepala desa kalian. Saya yang membantu kalian. Saya yang menjadikan desa ini maju. Masih kalian untuk membangkang kepada saya dan tidak berterima kasih. Salah satu warga bilang, udah Pak, kamu jangan banyak bicara. Saya sudah tahu kalau kamu yang membunuh warga di sini. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Bapak yang telah membunuh warga sini. Iya kan? Dah, Pak Suradi bilang, dah, Bapak semua, karena kepala desa ini yang telah membunuh warga kita, sebaiknya sekarang kita geledah isi rumahnya. Ayo. Wah, warga masuk ke rumah Pak Karto dan menggeledah semua setiap sudut rumah Pak Karto. Saat itu Pak Karto langsung diamankan oleh beberapa warga, diikat supaya tidak kabur. Pas
Karto diikat, Pak Suradi beraksi ke dapur, ke kamarnya si Pak Karto untuk mencari sesuatu. Ternyata dulunya itu Pak Suradi ini menyuruh ayahnya si Ratna itu memberikan sejumlah uang ke Pak Karto, yaitu uang suap, supaya pasar itu dipegang alih oleh Pak Suradi dan centeng-centengnya. Nah, tiba-tiba ada salah satu warga yang sedang di dapur bilang, Pak Suradi, saya tadi melihat kepala ayahnya si Ratna, Pak, sama kepala beberapa warga yang telah terbunuh, Pak. Wah, Pak Suradi bejat banget ini kelakuannya Pak Karto. Diapakan mayat-mayat ini? Dimutilasi sama mereka, sama dia. Apa tujuannya? Wah, ini pasti udah nggak beres. Pasti dia penganut ilmu sesat ini, pengabdi iblis. Pak Suradi bilang seperti itu. Pas salah satu warganya lagi menggeledah kamar, ternyata kamar yang digeledah itu kamarnya si Ningsi. Nah, dia masuk kamar itu, ketemulah si Ningsi yang memang lagi kumat saat itu. Wah, si warga bilang, astagfirullahaladzim, apa yang dilakukan ini sama anaknya Pak Karto? Wah, memang Pak Karto kurang ajar, anaknya sendiri disiksa, diikat. Karena warga ini nggak tahu kalau anaknya itu dirasik oleh iblis. Ya, dilepaslah sama warga itu. Pas dilepas, wah langsung itu ngejar. Ningsi mengejar warga yang melepas ikatannya. Langsung itu digigit warga sama si Ningsi. Pak Karto bilang, jangan pernah sakitin anakku. Dia tidak bersalah, sayalah yang bersalah atas kejadian ini. Jangan sampai kalian nyakitin anakku. Melihat kejadian itu, Pak Suradi bilang, kamu pasung si Ningsi ini di halaman. Setelah itu kita bakar. Mendengar perkataan itu, Pak Karto makin panas, makin emosi. Dia tahu kalau anaknya bakal dibunuh sama Pak Suradi. Nah, tiba-tiba si Ratna datang. Si Ratna bilang, Pak, dia bilang ke Pak Suradi, jangan berlebihan, Pak. Kita boleh menghakimi orang, tapi jangan sampai kita sama seperti orang itu, Pak. Kita nggak boleh membakar orang, apalagi orang ini masih bernyawa. Pak Suradi bilang, dia bukan orang, Ratna. Dia ini iblis. Kamu lihat aja sendiri. Dia udah makan jasad bapak kamu. Wow, si Ratna langsung, hah, apa? Jadi selama ini yang membunuh bapak saya tuh Pak Karto. Jadi si Ningsi ini lagi diganggu sama makhluk halus dan dia mau makan daging bapak saya. Di situ shock banget si Ratna. Nggak bisa bilang apa-apa, dia udah, dia langsung menghampiri Pak Karto dan dia menampar Pak Karto. Bapak ya, memang bukan manusia. Bapak udah berani membunuh bapak saya dan memberikan daging bapak saya ke Ningsi. Pak Karto diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, mau membela diri ya gimana? Mau ngaku ya gimana? Memang itu perbuatan dia, cuma ada alasan. Nah, si warga udah berkumpul di depan halaman untuk membakar Ningsi secara hidup-hidup. Cuman pas lagi si Ningsi lagi menggeledah kamarnya si Ratna lagi menggeledah kamar si Ningsi. Si Ningsi menemukan salah satu handphone yang terjatuh. Ternyata itu handphonenya si Pak Suradi.
Pas dia menemukan handphone itu, tiba-tiba ada SMS dan dia tidak sengaja membaca, dan isinya, "Pak, uang yang waktu itu saya sudah kasih kok ke Pak Karto, cuman saya titipkan ke ayahnya si Ratna. Ya, semoga uangnya ketemu Pak di rumahnya Pak Karto." Oh, pas si Ratna membaca itu, Ratna makin kesel tuh. Ternyata kalau Pak Suradi itu tidak menyuruh orang untuk menyuruh bapaknya datang ke rumahnya si Pak Karto, ayahnya si Ratna nggak akan meninggal. Pikir Ratna seperti itu. "Pak Karto," kata Ratna, "saya akan melepaskan bapak. Tapi ingat, setelah ini saya akan memproses bapak secara hukum karena bapak telah membunuh bapak saya. Karena saya tidak akan membiarkan teman saya mati, teraniaya dan terbakar oleh orang yang bejat, yang telah menyuruh orang untuk datang ke rumah bapak sehingga bapak saya meninggal." Wah, akhirnya si Ratna membebaskan Pak Karto. Di saat Ningsi lagi siap-siap mau dibakar, Pak Karto datang berlari dan dia menyandra salah satu warga dengan celurit. Pak Karto bilang, "Jika kalian membakar anak saya akan gorok dia. Saya akan gorok warga ini. Kalian tahu kan, kalau saya ini telah memutilasi warga sini. Jadi saya tidak akan segan-segan kalau hanya untuk menggorok warga ini. Berani kalian menyentuh anak saya, mati warga ini." Akhirnya warga ya nggak jadi untuk membakar si Ningsi. Si warga tidak jadi melanjutkan untuk membakar si Ningsi. Pak Karto datang menghampiri si Ningsi, dibantu sama Ratna. Si Ratna melepaskan tali ikatan si Ningsi yang udah dipasung di luar. Pas si Ratna melepaskan tali itu, tidak sengaja si Ningsi langsung memberontak, terus lepas semua tali dan dia mengejar semua warga yang ada di situ. Jadi dia menggigit semua warga yang ada di situ. Habislah itu warga, digigit semua sama si Ningsi. Otomatis dimakan semua kan. Nah, pada saat kejadian itu Pak Karto langsung mengambil alat yang bisa untuk menahan pergerakan si Ningsi itu supaya dia tidak terlalu leluasa dalam bergerak. Jadi dia menjepit lehernya si Ningsi dengan suatu alat, dan alat itu tuh kalau udah dijepit ke lehernya, Ningsi nggak akan bisa ngapa-ngapain. Dia kayak diem gitu. Pak Karto bilang sama Ratna, "Ratna, maafkan bapak atas semua kejadian ini. Ini tidak ada tujuannya dan tidak ada niatan untuk bapak membunuh bapak kamu. Ya, kamu lihat sendiri sekarang. Si Ningsi ini seperti apa keadaannya." Si Ratna nggak bisa ngomong apa-apa, dia diem aja. Karena ya udah terjadi gitu. Si Ningsi ini bukan sakit biasa, tapi dia dirasukin makhluk halus. Sedang diganggu sama iblis. Akhirnya Pak Karto pergi menggunakan mobilnya membawa Ningsi itu ke rumah Mbah Dukun yang tadi sempat dia datangi. Dia pergi bersama Ningsi ke rumah dukun itu, dan si Ratna masih ada di situ dan dia masih bingung. Kenapa ini terjadi kepada saya? Ya, semoga semua ini ada balasan dan ada hikmahnya. Nah, atas kejadian ini, kampung itu tutup dan menjadi kampung yang terisolasi. Karena kisahnya ini memang benar-benar bikin orang takut untuk tinggal di desa itu. Akhirnya kampung itu terisolasi dan tidak terjamah lagi. Nah, guys,
cerita ini saya dapat dari salah satu warga yang dulu pernah tinggal di desa itu. Dan sekarang warga itu tidak tinggal lagi di desa itu karena ya desa itu udah terisolasi dan tidak layak untuk dihuni dan memang tidak ada lagi. Nah, buat kalian ya, hidup di dunia ini sebenarnya simpel sih. Jika kalian ingin kaya, ya kalian bekerja. Jangan pernah yang namanya kita menukarkan diri kita, keluarga kita ke hal-hal seperti itu. Karena ya udah pasti itu tidak disukai oleh banyak orang dan tidak disukai oleh Sang Pencipta. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk kalian subscribe, like and share channel Besok Malam AR.